Jadi, selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang udah mau datang responsi pagi-pagi ini. Jadi hari ini kita mau responsi StatProp. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Jadi, hari ini, gue di sini sama 2 teman gue, ada Aswir Alkafi, Nur Alia Sabira, sama gue ya, Nadira Ipsita. Oke. Jadi yang pertama nih kita bakal jelasin dulu uji hipotesis tunggal dan ganda, karena kan kalian katanya bahasannya dari hipotesis tunggal dan ganda sama, regresi korelasi ya. Oke. Jadi yang pertama nih, ini masuk ke uji hipotesis nih. Nah, jadi sebenarnya hipotesis itu langkahnya tuh nggak terlalu susah ya. Jadi nanti kan, biasanya tuh ada 7 step tuh. Jadi yang pertama kalian tentuin dulu hipotesisnya apa. Jadi, ada hipotesis nol sama hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol ini biasanya hipotesis yang, nunjukin nih asumsi kita tuh apa. Sedangkan kalau hipotesis alternatif itu hipotesis yang melawan hipotesis nol, kayak gitu. Nah, terus, setelah kita tahu nih hipotesisnya apa, kita masuk ke, penentuan tingkat kepentingan. Jadi, harusnya sih di soal biasanya ditulis ya, tingkat kepentingannya berapa persen, apa maksudnya 0,01 atau 0,05 kayak gitu. Nah, terus habis itu setelah masuk ke nentuin tingkat kepentingan, kalian nentuin nih distribusi pengujiannya apa. Jadi, di sini tuh berdasarkan jumlah N. Kalau misalkan jumlah N-nya itu dia lebih dari. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau teman-teman bingung ya, itu H1 tuh yang mau diuji, tapi sebenarnya nanti kita lihat di contohnya aja ya, daripada bingung bahasanya apa yang diuji dan segala macam gitu. Tapi dari apa yang gue pelajari sih H0 itu, asumsi awal, sedangkan kalau H1 itu nanti yang menolak H0 kayak gitu. Nah, terus, tadi ya nyampe di penentuan distribusi pengujian. Nah, jadi jumlah N ini tuh kalau misalkan kita kurang dari 36 itu kan nanti pakai distribusi T gitu kan, kayak yang udah dipelajarin sebelumnya. Sedangkan kalau misalkan lebih dari 30 sorry kok 36, lebih dari 30, jadi nanti kalau misalkan lebih dari 30 itu pakainya yang distribusi Z, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kurang, pakai T, gitu. Nah, terus nanti kalau udah masuk ke, penentuan distribusi pengujian, kalian nentuinlah daerah-daerah kritis atau batas-batas penolakan. Nah, nanti setelah udah nentuin batas-batas penolakan, kalian, bikin pernyataan aturan keputusan. Setelah itu, kalian masukinlah perhitungan data sampel dari rasio ujinya, terus habis itu nanti kalian masuk ke pengambilan keputusan, terus udah selesai. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke uji hipotesis tunggal. Jadi uji hipotesis tunggal itu kan, jadi yang dibahas hari ini tuh ada, uji Mean, terus habis itu proporsi, chi-square, sama, satu lagi tuh uji T gitu. Jadi ini contohnya ya, jadi misalkan nih kalau misalkan kalian udah pernah ngerjain soal hipotesis, itu kan nanti hipotesis alternatifnya itu bisa tidak sama dengan atau misalkan kurang dari sama lebih dari kan. Jadi kalau misalkan yang tidak sama dengan itu dia two tail gitu bentuknya yang kayak yang kiri ini. Jadi, eee, kalau misalkan yang kurang dari sama lebih dari itu uji ujung kiri atau ujung kanan. Nah sebenarnya tuh emang kalau hipotesis alternatif itu mostly yang tidak sama dengan ini, tapi ada possibility juga untuk kurang dari atau lebih dari. Jadi kalian tinggal gimana cara nganalisis soalnya aja gitu. Nah, oke. Next, ini adalah rasio ujinya nih untuk, hipotesis min. Mungkin teman-teman udah pada lihat juga ya di PPT dosen atau di buku Harinaldi. Jadi intinya, ini rata-rata realnya itu dikurang sama rata-rata yang dari asumsi dibagi sama, dibagi sama error standar. Nah, error standar itu kita pakai kalau misalkan, deviasinya tuh diketahui. Kalau misalkan emang deviasinya tidak diketahui, itu pakai estimasi. Nah, estimasinya tuh bentuknya tuh estimator gini nih, yang S sama dengan akar dari sigma X dikurang, rata-rata pangkatin 2 dibagi N-1. Sebenarnya bedanya gitu aja sih. Jadi kalau kalau misalkan yang ada deviasinya itu pakai yang error standar biasa, sedangkan kalau yang, dia nggak ada deviasinya ya berarti dia pakai estimator kayak gitu. Nah, next. Nah, ini tingkat kepentingan nih. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah lihat tabel ini di PPT dosen, ada yang belum ya. Jadi,
Jadi ada namanya tingkat kepercayaan nih atau confidence interval. Jadi di sini ada 90, 95, 99. Tapi sebenarnya teman-teman kalau misalkan cari di internet itu banyak yang, confidence intervalnya tuh misalkan nyampe, 85% kayak gitu-gitu. Itu nanti kalau misalkan amit-amit nih ada gitu kan tingkat kepercayaan apa, confidence intervalnya pakai yang 85% segala macam itu bisa cari di internet aja. Nah tapi mostly itu orang pakainya 2 ini, yang 95% sama 99%. Nah, kalau teman-teman lihat, itu kan di soal itu kan adanya tingkat kepentingan ya, bukan tingkat kepercayaan. Nah, sebenarnya itu sama aja skor Z-nya. Jadi, apa namanya, tingkat kepentingan itu 100% dikurangin sama tingkat kepercayaan ini. Jadi misalkan tingkat kepentingannya tuh 0,01. 0,01 kan berarti dia 1 dikurang 0,99 dong. Nah, berarti dia itu equal untuk, skor Z-nya itu pas dia tingkat kepercayaannya itu 99%, gitu. Intinya gitu kalau mau nentuin tingkat kepentingan. Nah, terus habis itu kita masuk ke, ini nih, sebenarnya gue mau bahas ini, karena gue pribadi juga sebenarnya agak bingung, tapi dulu sih gue waktu zaman, apa namanya, tingkat 1 gue nyamain gitu. Jadi misalkan gini, kan ada Eee, uji yang two-tail ya. Jadi misalkan uji, di 2 ujung gitu. Nah, itu batasnya itu gue samain misalkan gini nih, kalau yang ketika dia tingkat kepentingannya itu 0,05. 0,05 misalkan di 2 ujung. Nah, itu kan kadang tulisannya itu dia pas, ketika nilai Z itu berada di 0,0, 25 gitu ya, jadi dibagi 2 gitu kan. Nah, tapi sebenarnya skor Z-nya itu sama tetap ketika dia di awal, jadi maksudnya skor Z-nya ketika tingkat kepentingannya tuh 0,05. Nah, tapi gue tuh agak bingung gitu karena Harinaldi itu dia kayak beda gitu loh, pas 0,05 justru dia malah 1,645. Terus habis itu pas dia 0,025 dia 1,96. Nah, gue tuh sebenarnya agak nggak ngerti, tapi gue tetap pakai yang, apa, ketika dia two tail itu dia sama ketika one tail juga. Jadi berdasarkan si tingkat kepercayaan ini aja gitu. Nah terus habis itu, ini gue dapat dari internet ya. Jadi gue dapat di salah satu web, itu dia juga berkatanya sih seperti itu ya. Jadi ketika dia 0,025 gitu, itu tuh juga dia pakainya tetap 1,96 gitu. Emang di sini juga 1,96 sih. Cuma, ya gue sih bandinginnya sama si tingkat kepercayaannya ini aja. Ketika dia 0,05 dia juga 1,96. Kayak gitu sih. Tapi boleh nanti teman-teman research lagi aja, kira-kira lebih benar pakai yang mana untuk, apa namanya, tingkat kepentingan dan skor Z-nya tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah, terus ini contoh soalnya ya, ini dari Harinaldi nih, ini sebenarnya, salah satu yang paling simpel. Manajer pemasaran sebuah produk aditif itu, mengatakan bahwa jumlah rata-rata produk aditif yang terjual itu adalah 1.500 botol. Nah, seorang karyawan di pabrik ingin menguji pernyataan, manajer pemasaran itu dengan mengambil sampel 36 hari. Dia mendapati bahwa, jumlah penjualan rata-ratanya itu adalah 1.450 botol. Nah, dari catatan yang ada standar deviasi, penjualannya adalah 120 botol. Nah, dengan menggunakan tingkat kepentingan alfa sampai dengan 0,01, apakah, kesimpulan yang bisa ditarik oleh karyawan tersebut? Uji hipotesis yang dilakukan adalah dengan langkah-langkah seperti berikut. Nah, ini nih kenapa gue bilang gampang, karena ini kan semuanya ada ya, komponennya dari hipotesis awal, terus hipotesis alternatifnya, terus habis itu sampelnya berapa, terus habis itu standar deviasi berapa. Jadi teman-teman bisa langsung masukin aja. Nah, mungkin yang belum tahu nih, mana sih Kak yang, kita nentuin hipotesisnya gimana. Jadi, ini gue kasih, contohnya pertama nih. Jadi manajer pemasaran sebuah produk aditif bahan bakar mengatakan bahwa jumlah rata-rata produk aditif yang terjual adalah 1.500. Nah, ini tuh hipotesis awalnya nih. Nah, terus kan kalau kalian baca soalnya lagi, dia tuh kayak nggak ada keterangan tambahan gitu kan. Kayak misalkan, eee, "Oh, ini angkanya tuh dibesar-besarkan," atau "Ini angkanya supposed untuk kurang," misalkan kayak gitu. Nah, berarti ya udah kita untuk hipotesis alternatifnya, kan hipotesis alternatif itu hipotesis yang melawan hipotesis nol kan. Jadi dia yang apa ya, berlawanan dengan hipotesis nol gitu intinya. Jadi ketika hipotesis nolnya, "Oh iya kita asumsinya tuh rata-rata terjualnya tuh 1.500 botol." Ya udah berarti hipotesis alternatifnya tidak sama dengan 1.500 kayak gitu. Nah, terus ini ya pokoknya kalian analisis aja sih. Jadi kalau, oh iya berarti sampelnya 36, terus habis itu rata-rata realnya berarti
150, terus habis itu standar deviasinya 120, terus alfanya 1,01. Nah, terus ya udah nih, kalian tadi pakai step-step yang udah dikasih di awal nih, jadi, kalian biasanya nih selalu 7 ini sih. Jadi kalian, selalu praktis aja pakai bikin 7 step ini. Jadi yang pertama nih penentuan hipotesis nih, tadi kan udah ya, H0-nya itu berarti, apa, rata-ratanya 1.500, terus H1-nya rata-ratanya tidak sama dengan 1.500. Terus tingkat kepentingannya alfa sama dengan 0,01. Nah, distribusi pengujiannya, N-nya kan sama dengan 36 ya, berarti lebih dari 30, berarti dia masuknya ke distribusi Z. Nah, habis itu, apa namanya, ini sebenarnya nggak usah ditulis ya, tapi ini gue masukin karena untuk penjelasan nih. Jadi karena hipotesis alternatifnya itu kan tidak sama dengan, maka daerah kritisnya kan ada 2 ya, jadi dia kan two tail gitu. Nah, tapi, walaupun dia dua tail, tapi skor Z-nya itu sama ketika alfanya tuh 0,01, kayak gitu. Nah, terus berarti aturan keputusannya tolak H0 dan terima H1 jika RUZ itu kurang dari batas bawah nih. Jadi kan batasnya tuh ada 2 ya, ada yang minus, ada yang plus gitu. Nah, ketika, alfanya itu 0,01 atau tingkat apa, confidence intervalnya itu 99%, itu kan skor Z-nya 2,575 ya. Berarti dia batas kritisnya tuh ada 2, ada plus minus gitu. Ada ketika dia minus 2,575 dan ada ketika dia plus 2,575. Jadi batasnya itu ada ketika rasio ujinya kurang dari sama lebih dari. Nah, jika tidak memenuhi ya berarti terima H1. Nah, terus teman-teman tinggal masukin ke rasio ujinya, tinggal masukin aja komponennya, terus kan ini dapat nih berarti, hasilnya tuh min 2,5. Nah, 2,5 itu kan masih di dalam si RUZ ini kan. Jadi tadi kan, apa ya, tadi kan aturan keputusannya itu kita bakal nolak nih H0 kalau misalkan RUZ-nya itu kurang dari batas sama lebih dari batas. Tapi dia di dalam batas nih, dia masih di dalam range itu. Makanya H0 ini diterima. Jadi hal ini tuh menunjukkan kalau asumsi si manajer pemasaran itu, apa, dapat diterima dengan resiko kesalahan sebesar 0,01, kayak gitu. Nah, oke, kita next ya. Kira-kira nyampe sini masih ada, maksudnya ada yang kurang jelas nggak? Atau yang nggak bisa keep up gitu? Kak Ngomong boleh aja ya? nanya nggak? Boleh boleh boleh. Kalau misalnya pakai uji yang satu ujung gitu, berarti Mmm, nilai aturan keputusannya itu tetap si min 2,575 ini, Kak? Tapi hanya di satu kalau ujung atau gimana? berdasarkan kalau berdasarkan pengetahuan gue dulu dulu sih itu ya, tapi gue tuh bingung karena Harinaldi itu, eee, Harinaldi tuh beda gitu, tapi gue ketika gue cari di confidence interval atau di data yang lain tuh adanya ya confidence interval itu gitu sebenarnya. Beda ya kalau misalkan nanti teman-teman cari chi-square, chi-square tuh ada biasanya chi-square terus table T gitu. Nah table Z Mmm, ini tuh gue agak nggak nemu gitu, tapi mungkin Alia atau Awing ada yang Tadi mau boleh-boleh, nambah? tadi pertanyaannya apa? Sorry, boleh repeat dulu nggak? Bentar. kalau misalnya mau pakai uji yang satu ujung, itu nanti nilai Mhm. Z-nya itu tetap tetap 2,575 atau gimana ya, Kak? Mmm, enggak deh setahu gue. Jadi gini, kan kalau misalnya two tail, misal daerah kepercayaan 0,01 ya. Jadi terus yang ditanya tuh two tail, itu artinya dia, daerah keputusan, pokoknya aturan keputusan ya, itu nilai dari yang kita tes itu harus ada di tengah dari daerah penolakan. Jadi dia nggak ada di bagian daerah penolakan, dia ada di apa ya? Kalau nggak salah ada gambarnya nggak sih di PPT ini? Dir, gue lupa deh. Nah, tapi kalau misalnya dia one tail, artinya tuh kita ngecek kalau misalnya dia ada di kanan ataupun di kiri gitu. Buat nilai Z-nya itu kalian cek aja, bisa pakai di Excel kan kalian kalau nggak salah boleh ya. Kalau misalnya kalian pakai Excel, itu kalian bisa pakai, sama dengan norm titik S titik INV, terus dalam kurungnya itu tuh si confidence level-nya, entah itu 0,01 ataupun 0,005. Jadi kalau misalnya dia dua ujung, itu tuh dia dibagi dua, alfa dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena si distribusi normal tuh dia simetris kanan sama kirinya. Jadi kayak 0,01 tuh udah totalan dari kanan sama kiri gitu. Sementara buat ngitung
berarti kan batas kirinya itu jadi 0,05, batas kanannya jadi saat 0,05 gitu kan. Nah, kita pengen ngecek apakah dia ada di tengah-tengah dari batas itu atau enggak. Makanya dia dibagi 2. Tapi kalau misalnya untuk, satu sisi doang, kita itu ngitungnya, pakai 0,01 alfanya. Buat nilai Z-nya, berarti nilai Z-nya berdasarkan dari alfa 0,01, berarti itu, nilainya 2,326 sekian sekian sekian. Kalau misalnya dia, ngeceknya itu yang right tail kan berarti yang sisi kanan ya. Berarti itu daerah penolakannya ada di sisi kanan dari grafik. Kalau di sisi kanan dari grafik, distribusi Z, itu dia nilainya positif, berarti dia, ngetes apakah si RUZ lebih besar daripada 2,326. Tapi kalau misalnya dia itu left tail test, berarti kan di kiri, berarti kita pengen ngecek nih apakah RU-nya itu lebih kecil daripada min 2,326. Connect nggak? BTW 2,36 tuh kalau misalnya norm titik S titik INV dalam kurung 0,01. Itu menjawab nggak? Sorry kalau misalnya membingungkan. Oh berarti maksud dari keterangan soal ini yang walaupun 2 tail tapi skor Z-nya sama dengan alfa, sama dengan 0,01 tuh maksudnya gimana ya, Kak? Oh, jadi gini, sebenarnya, ini tuh gue, lebih ke karena ini aja sih, karena gue tuh apa namanya, juga nggak tahu nih kira-kira yang benar tuh si Harinaldi ini atau internet, karena kan informasinya tuh kayak agak, apa ya, rancu gitu kan. Tapi kayaknya Harinaldi bener deh, kayak yang tadi nih, yang sebelumnya ya. Sorry. Gimana sih ini cara back? Yang ini nih, jadi beda kalau misalkan ketika dia two tail 0,025 sama one tail nih, jadi besar daerah penolakannya tuh beda. Nah, mungkin teman-teman bisa ngikutin Harinaldi aja. Jadi yang ini tadi diabaikan aja lah intinya. Pokoknya caranya kayak gini, coba skor Z-nya bisa diganti, kayak gitu aja. Ini sebenarnya lebih ke bingung nentuin skor Z-nya sih, kayak gitu. Jadi, untuk skor Z yang ini, yang 2,575 ini benar, karena kan dia two tail ya. Tapi untuk yang one tail justru enggak sebesar 2,575, karena kan tadi sebelumnya kalau katanya, apa namanya, Harinaldi, kalau misalkan dia 0,01 tuh dia 2,325, kayak gitu. Oke, nanti mungkin, ininya bakal gue hapus dulu ya, sebelum gue bagiin mungkin daripada bingung gitu. Oke, nah intinya ya udah tadi masukin aja ke rasio G-nya itu, apa namanya, kalian masukin rata-rata realnya dikurang sama rata-rata asumsi, terus dibagi sama, apa namanya, standar deviasi dibagi dengan akar sampel, terus dapatlah min 2,5 ini. Nah terus ya udah nanti kalau udah dapet rasio G-nya berapa, kalian masuk ke pengambilan keputusan, udah tadi. Udah ya tadi udah nyampe situ ya? Aduh maaf ya, gue pikun. Oke, nah ini mungkin grafiknya ya, tadi. Jadi, two tail itu berarti di sini ada 2 ujung, di sini batasnya 2,575 sama min 2,575. Terus daerahnya itu, dia kan berada di dalam range ya, berarti, dia tuh, apa namanya, ya berarti dia di dalam yang gunung ini gitu, dia nggak yang di daerah biru, jadi dia masih di daerah penerimaan, kayak gitu. Nah terus, ini, contoh selanjutnya nih, sebenarnya ini ada di buku apa namanya, Harinaldi juga, cuma ini mungkin bedain sama yang one tail tadi ya. Sorry, two tail tadi. Jadi, di sini kan dia bilang nih asumsi awal kalau misalkan si pemilik sebuah usaha tambang ini dia per hari dapat ditambang 4.500 kilogram batu granit. Tapi dia kan kayak bilang lagi kan, seorang calon investor itu, bilang kalau itu tuh sengaja dibesar-besarkan untuk menarik minat investor baru. Nah, karena dia ada keterangan tambahan gitu, makanya ini yang jadi, kita buat nentuin hipotesis alternatifnya nih. Jadi kalau misalkan hipotesis nolnya itu, dia rata-ratanya sama dengan 4.500, kalau misalkan yang, apa namanya, hipotesis alternatifnya itu kurang dari. Nah, kenapa kurang dari? Karena kan, dia bilang nih, kalau misalkan, angkanya tuh sengaja dibesar-besarkan. Nah, kita tuh harus yang bikin hipotesis alternatif tuh yang nolak dari si besar-besarkan ini. Berarti, hipotesis alternatif itu ya berarti dia lebih kurang gitu dari 4.500, kayak gitu. Oke. Ini kalian tinggal analisis aja sih sebenarnya jumlah sampelnya berapa, terus standar deviasinya berapa, terus habis itu kita tingkat kepentingan. Nah ini, eee, gunakan Z-nya jangan dari tingkat kepercayaan ya, takutnya nanti salah. Mungkin nanti bisa langsung pakai Excel itu aja,
Mungkin Alia bisa taruh di chat aja rumus Excelnya berapa, nanti biar teman-teman, ngecek sendiri aja ketika dia 0,01 berapa. Kalau tadi kan yang sebelumnya 0,005 ya, nanti coba dicek juga ketika 0,01 berapa, 0,005 berapa. Nah, terus caranya sama aja sih sebenarnya, kayak tadi juga. Intinya kalian bikin 7 step ini, jadi kalian bikin penentuan hipotesisnya apa, terus habis itu tingkat kepentingannya, habis itu distribusi pengujiannya berapa, terus habis itu batas-batas daerah penolakannya, terus habis itu, apa namanya, aturan keputusan, terus bikin rasio uji sama pengambilan keputusan. Nah, ini sorry banget nih, karena RUZ-nya kan gue min 2,575 ya. Karena kan gue dengan asumsi kalau misalkan dia sama ketika confidence intervalnya 99%. Jadi balik lagi teman-teman nanti, pas nyobain sendiri, itu kalian harus cek di, apa namanya, Excel atau enggak teman-teman cari di, tabelnya lagi gitu. Ini nanti sebelum gue bagi mungkin bakal gue revisi. Oke. Oke, next ini ada contoh soal tahun lalu nih. Jadi, di sini tuh sebenarnya ini CPMK 3 ya zaman gue. Jadi waktu itu gue disuruh bikin perbaikan nih nomor gue yang salah. Nah ini salah satu nomor gue yang salah. Nah, sebuah perusahaan mengembangkan lampu meja belajar portable. Lampu meja belajar ini diklaim harus diisi ulang dayanya setiap 4,2 jam sekali jika digunakan secara terus-menerus. Nah, jika sampel yang dipilih itu sebanyak 50, diperoleh rata-rata ketahanannya tuh 4,25 jam. Nah, jika diasumsikan kalau lampu tersebut itu, apa namanya, standar deviasinya 0,2 jam, maka pernyataan yang benar adalah gitu. Jadi ini kenapa menurut gue agak rancu, karena kan dia, emang analisis jawaban PG ya. Nah, sedangkan ini yang pernyataan A dan B benar, A dan C benar, ini kalian coret aja. Karena kan basically sebenarnya pokoknya nih coret nih kata dosen gue. Jadi jawabannya tuh tinggal yang B, D, sama E. Nah, ternyata gue yang D nih salah nih. Nah, sekarang kita analisis ya, kenapa yang D itu salah. Oke, jadi, kan ini, eee, step soalnya nih, cara pengerjaannya. Ya pokoknya gue bikin asumsi hipotesis nolnya rata-ratanya sama dengan 4,2, tapi alternatifnya tidak sama dengan 4,2. Nah, tingkat kepentingannya itu kan alfa sama dengan 0,05. Nah, terus habis itu, daerah pengujiannya distribusi pengujiannya N-nya sama dengan 50, lebih dari 30, makanya dia distribusi Z. Nah, terus habis itu, karena dia hipotesis alternatifnya tadi tidak sama dengan, maka daerah kritisnya ada 2. Nah, terus habis itu, ya udah berarti kan dia tutel ya, ini sorry kayaknya gue kebanyakan nol deh, harusnya 0,025, kenapa gue 0,025, ini kebanyakan nol. Jadi harusnya ketika Z-nya tuh plus minus Z, 0,025. Nah itu besarnya itu kan, plus minus 1,96 ya. Nah terus habis itu aturan keputusannya berarti, tolak H0 dan terima H1 jika RUZ-nya kurang dari min 19,96 atau RUZ lebih dari 1,96. Nah jika tidak terima H1. Nah, terus kalian masukin aja rasio ujinya, terus habis itu nanti masuk ke pengambilan keputusan. Nah, RUZ ini kan dia berada di range awal kan, eee maksudnya berada di range antara min 1,96 sama 1,96 nih. Nah, berarti H0 kan diterima nih, jadi asumsinya tuh emang ya udah rata-ratanya tuh 4,2 jam gitu. Nah, di soal ini kan dia bilang nih, karena tadi kan dia bilang jika digunakan tingkat kepentingan 5%. Maka dinyatakan ketahanan operasi tersebut memiliki umur lebih dari 4,2. Nah, ini tuh salah ya, karena, apa namanya, kalau misalkan lebih dari 4,2, ya berarti kan dia hipotesis nolnya ditolak dong gitu. Nah, sedangkan kan kalau hipotesis ini di awal kan kita bilang nih, hipotesis alternatifnya itu, ya dia salah kalau misalkan rata-ratanya tuh tidak sama dengan 4,2 jam. Nah, karena di opsi D ini, dia umur lampunya itu, apa namanya, lebih dari 4,2 jam atau dia tidak equal ke 4,2 jam, ya berarti salah. Karena ketika kita bikin rasio uji nih, ternyata dia berada di range atau hipotesis awalnya itu diterima, kayak gitu. Nah, terus berarti kan ini sekarang tinggal B sama E ya. Nah, B ini kan nilai probability-nya 0,531 sama tingkat keyakinannya nih, jika rata-rata hak ketahanan operasi lampu adalah 4,5 jam, berarti dia mendekati 1. Nah, sebenarnya nih gue nggak tahu jawaban fix-nya apa, tapi karena yang paling possible itu yang E, nanti kita lihat ya, kenapa yang paling possible E. Jadi, Eee, ini B nih, kalau B kan jelas salah ya, karena probabilitasnya pas kita hitung ternyata dia dapatnya 0,072. Berarti ya udah, berarti si B itu salah.
gitu. Nah terus yang E nih, misalkan nih ketika punya 4,5 jam. Nah itu didapetinlah, RUZ-nya tuh 10,6 nih, berarti kan gede banget dong, ya nggak sih? Nah sekarang kita lihat nih dari tabel si tingkat kepercayaan ini gitu. Nah ketika dia, makin kan gini, kalau misalkan 90% ke itu kan skor Z-nya 1,645. Pokoknya dia makin mendekati 99%, makin mendekati 100%, itu dia, apa namanya, skor Z-nya tuh kan makin tinggi ya. Jadi, apa namanya, asumsinya nih, kalau misalkan RUZ-nya itu atau Z-nya itu 10,6, berarti ya dia tingkat kepercayaannya tuh misalkan 99,99999% gitu. Nah, berarti kan semakin dia makin mendekati 100%, itu ya berarti kan dia mendekati 1 ya. Makanya jawabannya tuh yang E gitu. Jadi ketika tingkat keyakinan jika rata-rata ketahanan operasinya tuh 4,5 jam, ya dia mendekati 1 gitu, karena saking 99,99999% gitu, gitu. Jadi untuk, soal ini jawabannya yang E gitu. Oke, nyampe sini ada yang mau ditanyain atau jelas? Kak, mungkin aku izin tanya. Boleh Kalau yang boleh. tadi buat, ngetes yang bagian D itu kan di soalnya Mmm, itu, operasi dari lampunya 4,25 jam. Kenapa mhm. dia pakai two tail test ya, Kak? Kenapa nggak one tail yang lebih besar aja di hipotesisnya? Oke, jadi, gini ya, kalau misalkan kita lihat nih ke contoh-contoh sebelumnya ya. Eee, dia kan juga ada nih, misalkan nih 1.450 botol, kan dia 1.500 kan, asumsi awalnya. Kenapa dia nggak pakai yang kurang dari aja gitu ya? Maksud kamu kayak gitu ya? Karena kan dia lebih Iya, kecil Kak. gitu kan? Iya. Oke. Jadi sebenarnya gini, itu dulu juga yang jadi pertanyaan gue ya, gitu. Kenapa gimana sih sebenarnya nentuin gini? Cuma gue ngasumsiinnya gini, ini kan hipotesis itu awalnya tuh asumsi kan. Jadi ceritanya tuh gue belum tahu nih, apa, jumlah penjualannya tuh berapa, gitu. Jadi gue cuma ngira-ngira kayaknya nih jumlah rata-rata produk gue tuh 1.500 gitu. Jadi gue belum tahu realnya tuh berapa. Jadi, apa namanya, gue nentuin dulu nih, kira-kira asumsi gue tuh hipotesisnya tuh berapa nih jumlah rata-rata produk yang terjual. Nah itu gue bikinlah, hipotesis gue rata-ratanya 1.500. Nah karena gue nih nggak ada pengira-ngiraan lagi nih, maksudnya gue nggak mengira-ngira, "Oh kayaknya rata-rata gue ini terlalu lebay deh, maksudnya terlalu tinggi atau terlalu rendah," gitu. Nah berarti, ya udah, berarti hipotesis alternatifnya atau H1-nya, ini kan yang berlawanan nih sama hipotesis nolnya nih. Ya udah berarti oh, berarti hipotesis yang melawan hipotesis gue awalnya, ya udah berarti rata-ratanya itu tidak sama dengan 1.500. Nah, setelah gue mengira-ngira nih, kira-kira penjualannya berapa ya gitu, ternyata ada data nih kalau misalkan, yang jumlah penjualannya itu 1.450 botol. Nah, itu nanti masuknya ke rasio uji. Jadi kita nggak bisa masukin ke penentuan hipotesis gitu. Karena pas hipotesis ini ceritanya gue belum tahu jumlah rata-rata realnya itu berapa. Nah, sedangkan yang bagian 6 nih, yang bagian Z-test ini, ceritanya emang udah masuk ke pengujian nih. Jadi nguji apakah asumsi gue itu benar apa enggak gitu. Karena kan tadi gue udah bikin ngira-ngira dong, karena kan gue udah apa namanya, nebak-nebak nih. Oke, ternyata udah ada datanya, jadi sekarang kita pakai itu data untuk nguji apakah gue tuh bener apa salah, gitu. Nah, ternyata setelah diuji nih, ternyata, oh, apa namanya, Z-test-nya itu gue masih berada pada range ini nih, antara nilai skor Z-nya. Berarti asumsi gue yang bilang kalau rata-rata produk yang terjual itu 1.500 botol, berarti, sama gitu, kira-kira kayak gitu. Kira-kira jelas nggak? Ini siapa yang nanya ya? Maaf maaf, nggak Oh, kelihatan oke, namanya. Kak. Aduh, oke, Berarti nggak bisa dilihat dari yang 1.450 itu ya, harus dilihat dari yang awal ya, Kak? ini kan kayak soal ini ya, jadi, kan ini bilang nih lampu belajar ini diklaim kan berarti, oh dari tokonya misalkan, dari tokonya bilang 4,2 jam gitu kan, bilangnya sih gitu. Cuma ternyata setelah gue pakai nih setiap hari ternyata dia, apa namanya,
4,25 jam gitu. Data realnya tuh segitu, 4,25 jam. Nah, terus kita ya udah kita bikin rasio uji buat ngetes si kebenaran klaim si ininya, siapa tuh namanya, si tokonya gitu, kayak gitu. Kira-kira jelas nggak? Oke, Kak, jelas. Makasih, Kak. Siap siap. Oke, Oh iya, yang lain mungkin mau ada yang nambahin. mau nanya? Oh iya boleh. Sebenarnya ya, bener banget yang dijelasin sama Yodir. Mungkin rule of thumb-nya biar kalian ini juga, kalau misalnya ngerjain buat, uji hipotesis kayak gini, kalau misalnya nggak jelasin atau nggak di-mention secara eksplisit sama soal, kayak misalnya, "Oh, gue menilai kalau misalnya nilai ini dibesar-besarkan," atau, "Gue menilai kalau enggak sebenarnya data ini tuh, mmm, ha aslinya tuh lebih kecil daripada data yang udah di-provide," gitu. Nah, itu baru kita pakai, uji satu ujung gitu. Tapi kalau misalnya kita, menilai kalau misalnya kayak, ini data yang ini, yang udah diketahui atau hipotesis nolnya tuh salah gitu. Berarti kan kita nggak, tahu kan dengan benar apakah dia tuh lebih besar atau lebih kecil, jadi kita makanya two-tailed test. Jadi kecuali dia emang di-mention secara jelas kayak, gue mau membuktikan kalau dia itu lebih kecil aslinya, atau gue mau membuktikan kalau dia itu sebenarnya lebih besar dari data yang ada. Nah, itu baru kita pakai one tail gitu. Sebenarnya kan fungsi dari uji hipotesis ini tuh kita mengetes gitu, apakah asumsi kita yang pakai data sampel kita itu udah cukup bagus, secara statistik untuk bisa, menolak, hipotesis yang ada dari awal, yaitu hipotesis nolnya gitu. Jadi, kita sebenarnya belum tahu juga gitu loh, apakah data yang kita pakai, data yang kita temuin, kayak misalnya 1450, itu tuh udah cukup signifikan buat bilang kalau misalnya, dia tuh nggak sesuai dengan, data yang dikasih, yaitu yang 1500 gitu. Jadi kalau misalnya nggak dikasih tahu secara eksplisit, kita pakai two-tailed test. Kak, mau nanya, berarti di pernyataan di option D yang, bilang, "Maka dapat dinyatakan ketahanan operasi lampu tersebut memiliki umur lebih dari 4,2 jam," itu nggak bisa dijadiin, kayak syarat buat pakai one tailed gitu ya, Kak? Nah, sebenarnya kemarin gue pas ngerjain itu, gue juga sempat ngerjain pakai one tail ya, tapi, coba teman-teman nanti pakai one tail juga, itu jujur kayak agak bingung ya. Misalkan kita bikin nih, dinyatakan lebih dari gitu ya, berarti kan, eee, hipotesis alternatifnya misalkan kita kurang dari nih, misalkan 4,2, sedangkan kan dia dapatnya itu 1,7857 nih. Nah, terus habis itu, ya udah, 1,7857 ini kan dia, apa ya, dia nggak kurang dari minus 1,96 kan, ya nggak sih? Dia nggak kurang dari 1,96, kan dia dapatnya tetap apa namanya, tetap berada di dalam range itu kan. Jadi ya berarti asumsi di awal nih kalau misalkan hipotesis alternatifnya dia kurang dari 4,2 jam itu salah. Tapi ketika gue bilang, pakai yang, apa namanya, tail yang misalkan ujung kanan gitu ya, ujung kanan, dia juga nggak lebih kan dari 1,96 gitu. Nah, itu berarti asumsinya tuh juga salah nih kalau misalkan ujung kanan. Nah, sebenarnya tuh agak confusing ya, kayak agak bingung gitu. Cuma, ya udah berarti di sini karena hipotesis alternatifnya tuh akan selalu salah ya. Jadi baik dia pakai kurang dari atau tidak sama dengan atau lebih dari, itu dia akan selalu jawabannya kan dia karena berada di dalam range ya. Jadi selalu asumsi awalnya atau sama dengan 4,2 jam ya dia sama dengan itu gitu. Jadi, ini dia tuh udah salah karena dia kan lebih dari 4,2 jam. Sedangkan yang emang pakai semua tipe uji itu yang diterima tuh hipotesis nolnya gitu. Mungkin nanti teman-teman boleh nyoba sendiri ya pakai uji ujung kiri misalkan kayak gitu. Ngerti nggak maksud gue? Kayaknya Oke, agak nggak Kak. jelas ya? Makasih, Oke Kak. oke. Oke, siap siap. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh soal UJT nih. Sebenarnya, ini kan gini, pengujian hipotesis untuk ketika H1-nya itu, nah ini one tail nih, ketika standar deviasinya tuh kurang dari 20 yang dilakukan pada tingkat kepentingan 0,05 dengan 20 sampel yang mempunyai rata-rata dan standar deviasi 19 dan 2,45. Nah, mempunyai daerah penolakan di sebenarnya ini kan yang ditanya cuma daerah penolakan ya, jadi kalian langsung lihat di table juga gak apa-apa gitu. Kalau misalkan PG kan kalian ini aja kan, cepet aja gitu. Jadi,
Apa namanya, kalau lihat dari T-table, ini kan dia bilang nih, kalau sampelnya itu 20, berarti kan dia, apa tuh namanya, DF itu apa ya, gue lupa lagi namanya. DF itu bahasanya apa ya? Degree of freedom. Apa, Pak? DF tuh kepanjangannya apa ya? Kenapa? Nggak kedengeran lagi. Nggak kedengeran ya? Degree of freedom. Oh iya, degree of freedom, ya benar. Degree of freedom itu kan berarti sampel kurang 1 ya, berarti kan 19. Nah ya udah, berarti, tingkat kepentingannya tuh 0,05. Nah, nih lihat tuh deh kalian di sini. Nah makanya gue bingung kan, karena T-table tuh kayak gini nih, jadi ketika dia one tail sama two tail itu sama guys. Makanya kan gue bingung ya, kayak ya udah gitu kan kayak gue bingung, tapi ini one tail-nya yang setengahnya sih. Kalau tadi kan gue one tail yang normal, sedangkan two tail-nya setengahnya ya, kayak gitu. Tapi ini gue bingung juga sih, karena dia sama gitu. Ketika one tail-nya 0,05 sama two tail-nya 0,1, pokoknya gitulah. Terus habis itu didapetinlah karena dia one tail-nya 0,05, ya udah nih kita pakai yang si 0,05, terus ketika DF-nya 19, ya udah berarti batasnya 1,729. Terus yang minus atau kurang dari min 1,729, kayak gitu. Nah, cuma karena ini ceritanya nih mau apa namanya, ngebahas soal uji T, misalkan di kemudian ada uji T, kalian pakai kayak gini nih, misalkan hipotesis nolnya kan di hipotesis nolnya kan berarti, sama dengan 20, sedangkan hipotesis alternatifnya kurang dari 20. Terus tingkat kepentingannya 0,05, terus distribusi pengujiannya karena dia ini kurang dari ya harusnya ya guys, kenapa gue lebih dari, emang error ya. Jadi N-nya sama dengan 20, kurang dari 30 ya distribusi T. Terus degree of freedom-nya 19, terus habis itu batas-batas daerah penolakan, ini juga gue error, kenapa gue alfa per 2, jadi harusnya ini alfa sama dengan 0,05 aja guys. Jadi nanti ini gue hapus ya, sebelum gue bagi daripada bikin bingung. Nah terus berarti T-nya tuh dapatnya 1,729. Nah terus kalian bikin aja aturan keputusannya, tolak H0 dan terima H1 jika RUZ-nya kurang dari minus 1,729. Terus bikin rasio ujinya, dapatlah dia 1,82, which is dia lebih gede dari min 1,729, berarti udah H0-nya diterima, kayak gitu. Nah oke, ini masuk ke chi-square. Kalau chi-square, ya pokoknya kalian pakai aja rumus yang ini nih, N-1, S itu dia tuh ini, apa sih, setahu gue, pokoknya dia varians yang sampel. Sedangkan kalau yang bawah itu, buat yang populasi gitu, setahu gue. Oke, kita masuk ke latihan soal ya, daripada bingung. Jadi contoh soalnya tuh kayak gini, sebuah perusahaan farmasi membuat tablet untuk mengobati suatu jenis penyakit tertentu. Dan proses pembuatan obat tersebut dianggap di luar kontrol jika deviasi standar berat tablet yang dihasilkan melebihi 0,0125 mg. Nah, suatu sampel acak terdiri dari 20 tablet, diperiksa dalam pemeriksaan periodik dan diperoleh deviasi standar 0,019 mg. Dengan resiko kesalahan 5%, tentukan apakah produksi tablet tersebut sudah di luar kontrol. Nah, jadi di sini ada tabel chi-square nih, udah gue masukin juga. Jadi ini ada ketika dia tingkat kepentingannya 0,05%, terus habis itu apa namanya, derajat kebebasannya itu 19, didapetinlah si X kuadratnya itu sama dengan 30,144. Nah, terus ya udah kalian tinggal bikin si 7 tadi lagi, jadi kalian nentuin dulu hipotesisnya. Nah, di awal kan dia bilang nih, kalau misalkan hipotesis awalnya itu apa namanya, deviasi standarnya itu 0,0125 nih. Nah, dia kan ada keterangan nih. Jadi, proses pembuatan tersebut dianggap di luar kontrol dan, jika deviasi standarnya itu melebihi 0,0125, ya berarti itu udah kayak salah gitu loh. Makanya kita maunya hipotesis alternatifnya tuh jangan sampai dia deviasi standarnya tuh lebih dari 0,0125, kayak gitu. Nah, terus habis itu suatu sampel acaknya, ya berarti 20, berarti karena dia 20, gue nggak tahu deh kenapa gue lupa ganti semua nih tandanya. Jadi kalau N-nya 20 ya dia berarti kurang dari 30 gitu. Nah, berarti ya udah karena dia tapi sebenarnya gini, ini bukan berdasarkan jumlah sampel kenapa kita uji varians, tapi lebih ke karena ya di soalnya ini kan, kalau tadi kan sebelum-sebelumnya tuh diketahuinya mean gitu-gitu kan. Kalau di sini kan diketahuinya tuh standar deviasi ya, makanya karena diketahuinya standar deviasi, ya udah kita pakainya langsung si uji varians atau si chi-square ini, gitu.
Karena kalau misalkan kalian lihat nih, chi-square itu kan ada dari 1 sampai 100 ya, berarti mau dia kurang dari 30 atau lebih dari 30 itu sama aja, beda sama mean yang kalau kurang dari 30 dia pakai T, kalau lebih dari 30 dia pakai Z, kayak gitu. Terus habis itu, ya udah kalian bikin batas-batas daerah penolakannya, terus masukin X kuadrat, terus bikin rasio ujinya. Oh ternyata dia rasio apa, ujinya 43,9 berarti, apa namanya, dia memang berada lebih dari si 32,852, berarti emang H0-nya atau ketika standar deviasinya 0,0125, ya itu berarti ditolak gitu, jadi salah. Jadi yang diterima tuh yang H1. Berarti bisa kita anggap nih kalau misalkan pembuatan obatnya ini di luar kontrol gitu, karena apa namanya, deviasi standar yang dihasilkan itu ya dia melebihi 0,0125 gitu. Nah ini sebenarnya katanya, kemarin gue nanya, anak 21 katanya yang masuk itu kan mean, terus habis itu chi-square, habis itu T gitu ya. Cuma nih buat ini aja ya, apa, informasi gitu, belajar juga takutnya kan keluar. Ini ada proporsi, kalian ingat-ingat aja rasio ujinya apa, error standarnya apa, terus nanti error standarnya nih masukin ke si yang, apa nih namanya, eee, apa ya, ya maksudnya masukin aja ke error standarnya ini yang di bawah ini. Nah terus, ini contoh soalnya nih, contoh soalnya nanti mungkin teman-teman langsung bisa dibaca sendiri aja gitu ya. Oke, ini gue ngasih beberapa latihan soal ya. Jadi gue ngasih 3 nanti teman-teman boleh, dicoba aja di rumah sendiri. Nanti kalau misalkan emang ada yang bingung, boleh, line gue aja gitu. Kalau misalkan mau mastiin jawabannya atau gimana. Jadi ini ada 3 soal, itu sudah. Oke, kenalin lagi guys, gue Nuralia Sabira, biasa dipanggil Ale atau Alia dari Tekim 20. Di sini gue bakal ngejelasin singkat sih tentang uji hipotesis ganda. Sebetulnya uji hipotesis ganda ini nggak beda jauh ya sama uji hipotesis tunggal. Mungkin kalau misalnya kalian merhatiin rumusnya nanti juga bakal kayak nyadar gitu, oh ini ada yang mirip-mirip gitu sebetulnya antara kedua rumusnya. Oke, next dulu deh. Oke, gue overview dulu ya. Jadi untuk apa sih yang harus dilakuin kalau misalnya kalian ketemu dengan uji hipotesis ganda? Yang pertama, pastinya caranya tuh nggak beda jauh sama uji hipotesis tunggal karena kan prinsipal awalnya tuh kita menguji sebuah hipotesis kan. Jadi metodenya sebenarnya sama-sama aja. Nah, buat yang pertama itu kalian harus tahu dulu nih apa sih yang sebenarnya kita cari, apa yang mau kita tentuin dan apa yang mau kita buktiin. Apakah kita mau ngebuktiin tentang varians dari kedua sampel, mean atau proporsinya. Nah, baru kalau misalnya udah kita cari tahu juga nih dari soalnya, apa sih hipotesis nol dan apa sih hipotesis alternatifnya. Tentuin juga nih, apakah dia one-tailed, right atau left, atau two-tailed. Tadi udah gue kasih tahu ini ya, rule of thumb buat nentuin one-tailed atau two-tailed-nya. Kalau misalnya dia nggak eksplisit ngasih tahu, gue menilai kalau misalnya data ini tuh salah, seharusnya tuh dia lebih besar atau dia seharusnya lebih kecil, itu kita pakai one tail. Selain itu, walaupun hasil yang kita temuin dari sampel itu lebih kecil atau lebih besar, kita tetap pakai two tail gitu. Karena kita cuma pengen ngetes nih apakah data yang kita pakai tuh udah cukup kuat atau enggak. Sementara kalau udah ada klaim awal, klaim yang mau kita tentuin, jadi kita pakai one tail. Next, tentu ini jenis distribusi yang dipakai. Untuk hipotesis ganda itu ada 3 jenis distribusi yang bakal kalian pakai. Itu bisa pakai distribusi F, distribusi Z, atau t-test ya. Nanti udah bakal dijelasin juga tadi singkat ya sama Kak Dira, nanti aku lanjutin lagi. Nah terus tentu ini daerah penolakannya. Daerah penolakan tuh apa sih sebetulnya? Jadi daerah penolakan kan kita ada 2 hipotesis ya, hipotesis nol sama hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu biasanya yang udah ada dari soalnya gitu, sementara hipotesis alternatif itu yang bertolak belakang dan yang pengen kita seakan-akan pengen kita buktiin gitu. Nah tapi gimana sih sebenarnya kalau di statistika kita nggak bisa ngebuktiin apakah kita benar apa enggak, tapi kita cuma bisa ngebuktiin kalau misalnya hipotesis nol ini tuh salah. Jadi hipotesis alternatif ini bisa diterima. Jatuhnya tuh kayak gitu. Nah, daerah penolakan ini menentukan apakah dari data yang kita pakai
itu udah cukup signifikan buat menentukan apakah si hipotesis nol itu udah bisa ditolak atau belum. Nanti kalau misalnya data yang kita temuin tuh udah masuk ke daerah penolakan, artinya hipotesis alternatif lah yang bakal kita pakai. Kalau misalnya dia one tail test, kalau misalnya di right one tail test, berarti kan daerah penolakannya di sisi kanan ya. Berarti data yang kita temuin nanti setelah dihitung rasio ujinya itu harus ada di sisi kanan dari si daerah penolakan. Sementara kalau misalnya left tail test, itu kan berarti dia ada di sisi kiri dari grafiknya. Berarti nilai yang pengen kita uji, rasio uji kita itu harus ada di sisi kiri dari daerah penolakan atau batas penolakan, biar kita bisa menolak hipotesis nol dan memakai hipotesis alternatif kita. Sementara kalau two tailed ya boleh antara salah satu dari dua itu gitu. Terus hitung RU rasio uji. Rasio uji ini disesuaikan sama jenis tesnya ya. Jadi rumusnya bakal beda-beda tergantung dengan uji hipotesis apa yang kita pakai dan jenisnya tuh apakah F, Z atau t-test. Terus baru kita cek nih pakai aturan keputusan. Aturan keputusan tuh yang tadi aku jelasin secara singkat yang kayak di kanan atau di kirinya gitu. Baru deh kalau udah ambil keputusannya. Nah di sini kalau buat yang sampel ganda kan ada 2 sampel ya. Berarti kita tuh nge-compare antara kedua sampel ini tuh berbeda atau enggak sih datanya secara populasinya gitu. Populasinya ini bisa independen, bisa enggak, nanti kita bahas lagi. Dan fungsinya tuh apa sih? Sebenarnya fungsi buat kita pakai uji hipotesis sampel ganda itu biar kita tahu nih ada nggak sih perbedaan signifikan dari parameter-parameter dari populasinya gitu. Next dulu ya. Nah, ada 3 sebetulnya yang bakal kita hitung, yaitu varians, proporsi, sama itu gue typo, belum gue benerin, yang paling kanan itu adalah uji hipotesis Mean. Ini yang penting kalian tahu lah ya buat kayak syarat-syaratnya gitu. Kalau varians itu pertama datanya tuh harus terdistribusi normal dan kedua populasinya itu harus independen. Dan kalau varians yang kita pakai adalah distribusi F. Sifat dari distribusi F itu tuh dia bentuknya nggak simetris dan seluruhnya itu nilainya positif. Jadi beda ya. Kan kalau misalnya di distribusi Z, itu dia di tengah-tengahnya kan kayak gunung tuh. Di bagian yang puncak itu tuh nilainya 0. Ke kirinya puncak itu dia nilainya minus, sama kalau misalnya ke kanannya itu dia nilainya positif gitu. Tapi kalau misalnya distribusi F nilainya itu selalu positif. Terus selanjutnya adalah uji hipotesis proporsi. Kalau proporsi itu dia kedua sampel harus independen. Proporsi itu tuh kalian pakai kalau misalnya kalian pengen tahu data-data yang sifatnya tuh kualitatif. Jadi misalnya contoh gue agak misalnya gue pilih jangan deh. Contohnya misalnya lo lebih suka burger atau hotdog gitu. Nah kan yang ada tuh kita nggak bisa kan ngitung berapa sih rata-rata kesukaan semua orang. Masa rata-ratanya 0,5 hotdog bla bla kan kita makanya kualitatif kan datanya. Jadi kita tuh pakai proporsi. Proporsi ini kayak perbandingan dari data-data tersebut, data-data kualitatif. Jadi misalnya di dalam satu sampel, satu ruangan responsi ini 39, 4 orangnya itu lebih prefer hotdog. Berarti proporsi dari hotdog itu 4/39. Nah, itu nanti yang bakal dipakai buat angka P-nya gitu. Dan ya ada. Pokoknya kayak gitu. Terus dan yang dipakai adalah distribusi Z. Jadi kalau hipotesis varians itu F, proporsi itu Z. Kalau Mean itu ada banyak. Kalau Mean itu kalau misalnya sampelnya dependen, kita pakainya T. Kalau misalnya sampelnya independen dan N-nya tuh besar ya, berarti sampelnya tuh gede, kita pakainya distribusi Z. Tapi kalau misalnya sampelnya kecil tapi dia independen, kita bakal nguji pakai F dulu, baru kita pakai T. Jadi banyak ya sebenarnya. Nah ini mungkin kayak gue nge-compile di sini biar kalian nanti bisa lebih gampang buat nentuinnya ya. Jadi bisa base in dari sini aja dulu. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, langsung potong aja juga nggak apa-apa. Oke, nah pertama kita bakal ngebahas singkat tentang uji hipotesis varians yang pakai distribusi F ya berarti. Nah, untuk varians itu hipotesis nolnya tuh always sama dengan. Buat hipotesis alternatifnya itu bisa
dia tuh ujinya bisa one tail, bisa two tail. Berarti dia bisa tidak sama dengan atau dia bisa lebih besar atau lebih kecil gitu. Itu typo BTW, itu harusnya salah satunya tuh nggak pakai sama dengan ya. Jadi dia lebih kecil aja, lebih kecil, nggak pakai lebih kecil sama dengan. Kita udah nentuin nih hipotesisnya apa gitu kan. Misalnya kita pakai hipotesisnya itu two tail, berarti kita cari nih tingkat kepentingannya. Misal tingkat kepentingannya dari soal adalah 0,01 gitu. Berarti untuk perhitungan ini kita harus bagi jadi 2. Karena dia bakal di kanan sama di kiri lah istilahnya. Nah, kita bagi 2 berarti 0,01 berarti 0,005 ya. Itu yang bakal kita pakai buat perhitungan. Jadi alfa yang dikasih sama soal itu alfa yang belum diubah-ubah sesuai dengan two tail atau one tail ya. Jadi tetap kita bagi 2. Terus abis itu kita ke daerah penolakan. Buat daerah penolakan itu kita pakai distribusi F kan tadi. Distribusi F. Nah, buat distribusi F itu hal yang perlu ditentuin pertama adalah tingkat kepentingannya. Berarti tadi kita kan baginya 0,005. Terus abis itu kita bakal harus tahu DF1 sama DF2. DF1 sama DF2 ini tergantung sama si jumlah sampel. Jadi simpelnya itu jumlah sampel 1 dikurangin 1 buat DF1 sama jumlah sampel 2 dikurangin 1 buat DF2 gitu. Nah, nanti nentuin nilai daerah penolakannya itu dari mana, kalian nentuinnya pakai Excel aja ya, nanti ada fungsinya. Terus udah tahu daerah penolakan, kita tinggal ke rasio uji nih. Rasio ujinya rumusnya gimana? Jadi kalau misalnya untuk si F-test ini, kita tuh ngebandingin antara dua buah varians. Dua buah varians ini rumusnya nanti varian 1 dibagi sama varians 2. Di mana yang varian 1 itu yang variansnya lebih besar ya. Jadi nilainya tuh 1, sekian lah. Ya, nah jadi BTW jangan lupa juga nih nanti pas nentuin si F-score-nya, itu kalian juga yang pertama ditulis itu yang V1 dulu ya, alias si yang sampel 1 dulu, baru yang sampel 2 ya. Oke, terus selanjutnya adalah nentuin aturan keputusan atau daerah penolakannya dan ambil kesimpulan dari situ. Buat rumusnya itu ada di sisi kanannya itu ya. Jadi kalau misalnya dia two tail, berarti nilai dari si F yang RUF atau rasio ujinya itu harus lebih besar daripada F alfa per 2 DF1, DF2 atau F atau sorry ya kalau misalnya ada suara baik, atau rasio ujinya itu harus lebih kecil dari F 1 min alfa per 2, jadi alfanya dibagi 2 dulu, baru dikurangin 1, DF1, DF2. Jadi 1 min alfa per 2 ya. Nah, itu sama aja sih buat di hipotesis alternatif kalau one tail atau two tail. Pokoknya kalau two tail itu udah gabungan dari keduanya dan alfanya dibagi 2. Intinya kayak gitu aja. Oke. Next, kita ke proporsi. Nah, kalau misalnya buat proporsi, kita pakainya distribusi Z. Kenapa pakai distribusi Z? Karena emang gitu. Nah, pokoknya kalau misalnya proporsi, dia kan M-nya itu besar ya. Dan untuk data-data yang besar, kalian nggak usah ketawa. Buat N yang besar, dia itu tuh distribusinya bakal mendekati distribusi normal. Kalau nggak salah udah pernah dijelasin juga pas materi distribusi Gaussian deh, pas dulu. Jadi untuk yang alam-alam gitu, itu tuh umumnya dia bakal mengikuti distribusi Z. Oke, buat proporsi, yang perlu kalian ketahui pertama itu ini sebenarnya sama aja rumusnya kayak uji hipotesis proporsi pas di sampel tunggal. Cuma pas di yang si apa sih tuh deviasi standar dari P1 min P2 itu nggak cuma satu proporsi doang, tapi ada 2 proporsi yang dihitung gitu. Bedanya cuma itu doang karena dia sampel ganda. Nah, buat uji hipotesis proporsi kan kalian bakal nentuin proporsinya ya, alias si P1 sama P2. Perlu diingat nih, kalau misalnya P1 sama P2 itu bentuknya bukan persenan. Persenan sih, cuma maksudnya dia nggak 0, sekian gitu. Jadi dia dalam bentuk persen. Misal, proporsinya itu ada 10 orang suka ikan dari 100 orang populasi. Berarti dia kan 10/100 nih. Ya udah berarti kita ngitungnya itu P-nya adalah 10, bukan 0,1 gitu ya. Oke, udah itu terus buat yang proporsi sama dia bisa one tail, bisa two tail. Hipotesisnya sama aja bentuknya, tapi kita pakai simbolnya itu pi ya.
Buat yang P itu tuh maksudnya adalah proporsi dari populasi. Sementara kalau huruf P itu adalah proporsi sampel alias data yang kita punya. Jadi dari penentuan hipotesis kita tentuin nih si data ini yang pengen kita klaim, yang pengen kita uji hipotesis alternatifnya tuh dia one tail atau two tail. Lanjut ke tingkat kepentingan, kita nentuin nih alfanya itu dibagi 2 atau alfanya tetap alfa aja. Nah, terus selanjutnya kita cek nih daerah penolakannya. Daerah penolakannya sama ya kayak yang udah dijelasin juga sama di res sebelumnya, tinggal ke rasio uji. Buat rasio uji rumusnya sama nih. Paling bedanya itu adalah dari yang tandanya P, dia tandanya jadi P dua-duanya. Karena yang pengen kita compare adalah dengan sampel kedua, bukan dengan data populasi yang udah ada gitu. Itu bedanya. Jadi kita bakal memperhitungkan si P1 min P2 per def standar dari P1 min P2, di mana rumusnya itu adalah P1 dikaliin dengan kebalikannya si P1 dibagi dengan N1 ditambah P2 dikali kebalikannya P2 dibagi N2. Oke, ini sebenarnya nggak beda jauh ya sama yang tunggal. Jadi kalau misalnya kalian udah connect sama yang tunggal, semoga nggak terlalu bingung buat yang bagian sini. Oke, aku lanjut dulu ya. Next dulu nih ke yang uji hipotesis semian. Nah, uji hipotesis semian itu adalah ada macam-macamnya ya tadi kayak udah dibilang. Pokoknya kalau kalian ketemu uji hipotesis semian, kan ada beberapa tipe soal ya. Kalau nggak salah tuh ada 4 sebetulnya. Tapi yang paling gampang buat kalian distinguish itu adalah yang sampelnya itu dependent. Kenapa? Karena dia itu N-nya bakal sama jumlahnya. Dia tuh kayak paired test gitu loh, paired sample. Jadi misalnya umumnya itu buat yang dependent sample, itu dia populasinya sama, alias populasi atau slash sampelnya tuh sama. Tapi yang berbeda antara keduanya adalah si kondisinya. Misalnya, gue mau ngetes nih, gue kalau minum obat ini tuh sebetulnya ada efeknya nggak sih gitu. Nah, gue coba nih ngambil data-data tentang diri gue sebelum gue minum, terus 30 menit setelahnya gue cek lagi. Nah, data ini kan ada pasangannya gitu kan. Karena kalau misalnya gue dibandingin, misalnya data sebelum gue, terus dibandinginnya sama setelahnya orang lain kan bakal beda. Nah, jadi ini kita ada pasang-pasangannya nih dari si data-data ini gitu. Nah, buat yang dependent sample ini, yang kita perhitungkan adalah rata-rata dari perbedaannya gitu. Jadi bukan antara 1 sama 2, tapi perbedaan antara keduanya. Dia itu bisa one tail, dia bisa two tail. Tapi untuk yang two tail, dia tuh cuma nunjukin kalau misalnya ada rata-rata perbedaannya itu lebih besar daripada 0 gitu aja sebetulnya. Nah, next buat tingkat kepentingan sama alpha per 2. Untuk 2 ujung sama alpha aja untuk yang 1 ujung. Nah, di sini itu kalian pakai distribusi T ya. Kalau distribusi T, itu dia cuma butuh 2 data aja. Yang pertama itu adalah si alpha atau si tingkat kepentingan. Yang kedua tuh kalian cuma perlu nyari V-nya atau si degree of freedom. Degree of freedom rumusnya N-1. Jadi summarize lagi, distribusi Z kalian cuma perlu tahu si nilai alpha. Buat distribusi T kalian perlu tahu alpha dan V. Untuk distribusi F kalian perlu tahu alpha, V1 sama V2. Oke, udah tahu itu tinggal masukin ke rasio uji. Rumus rasio uji yang ini mungkin agak complicated. Jadi pertama-tama kalau kalian ketemu sama tabel data distribusi T, harus banget langsung cari nih D-nya. D itu tuh perbedaan antara kedua data. Terus kan nanti udah tahu nih perbedaan kedua datanya berapa. Perbedaannya tuh dirata-ratain. Terus diselisihin sama perbedaannya. Nanti kalian lihat tabelnya aja ya. Terus selisihnya itu dikuadratin. Nah, nanti kalian bakal tahu nih si SD. SD itu berarti deviasi standar dari D-nya, perbedaannya gitu. Terus udah masukin ke rumus RUT, dan nanti buat penolakannya kurang lebih sama ya, kayak biasanya aja. Nah, tapi again, kalau buat one tail itu cuma ada satu nih, yaitu si RUT lebih besar daripada T alpha, V. Aku next lagi ya. Nah, ya ini yang agak repot nih sebenarnya. Jadi kan kalau itu yang dependent itu T. Tapi kalau misalnya independent, dia bisa ada 2 kasus, yaitu adalah saat
si sampelnya keduanya itu lebih besar daripada 30 atau saat sampelnya itu lebih kecil daripada 30. Kalau dia lebih besar daripada 30, berarti kan sampelnya besar. Sampel-sampel yang pakai cukup besar itu dia bakal bentuknya itu mirip dengan distribusi Z. Berarti kita pakai perhitungan distribusi Z. Nah, di sini kan step itu sama aja sampai daerah penolakan. Tapi begitu udah sampai mau menentukan rasio uji, kalian harus tahu dulu nih, di soal dikasih tahu nggak sih apakah kita tahu deviasi standar dari populasi. Jadi harus bedain ya guys antara deviasi standar populasi atau deviasi standar dari si sampel. Jadi karena rumusnya itu tuh bakal berbeda. Nah, buat rumusnya itu tertera di soal. Sebenarnya buat yang ini dia nggak begitu beda jauh ya. Jadi kalau misalnya S itu tuh dia adalah deviasi standar dari si sampel. Sementara kalau misalnya yang si sigma itu tuh dia deviasi standar dari si populasi. Jadi tinggal ganti aja gitu, substitusiin aja. Terus perhitungannya kurang lebih sama kayak yang biasa kita hitung di uji hipotesis tunggal. Nah, kalau yang N-nya kecil nih, kalau N-nya kecil itu kita nggak bisa pakai distribusi Z guys, jadi kita pakainya distribusi T. Tapi sebelum itu kita harus ngecek dulu nih dengan distribusi F. Boleh next slide, Wing? Nah, jadi kita cek dulu nih, kan dia ralat ya itu independen, belum gue ganti. Dia tuh harusnya independen. Jadi kalau misalnya dia independen dan N-nya itu lebih kecil daripada 30, berarti kita harus pertama uji distribusi pakai F. Alias kita nguji varians. Stepnya kayak gimana? Stepnya tuh sama kayak yang pas di uji varians biasanya. Tapi yang kita pakai itu adalah double tailed ya, two tailed. Terus sama aturannya varian sampel 1 itu yang lebih besar variansnya. Nah, udah dapat nih semuanya, barulah kita hitung nih, bener nggak sih si hipotesis nolnya atau kita makanya hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nol diterima, berarti kita pakai rumus yang di atas. Kalau misalnya hipotesis alternatif yang diterima, kita bakal pakai yang di bawah. Kalau itu belum dibetulin juga, tapi pokoknya kita pakai yang di bawah. Jadi kalau misalnya dia itu perbedaan dari deviasi standar kedua sampel itu nggak signifikan, belum cukup signifikan, kita bakal ngitung pakai rumus yang di bawah, di mana kan kalau T tuh kita pakainya alfa sama V, berarti V-nya itu adalah yang paling kecil nih antara sampel 1 atau sampel 2, berarti yang N-nya lebih kecil. Tapi kalau misalnya yang ada nih, kalau misalnya si deviasi standar 1 sama deviasi standar 2 sama, berarti kan kita pakai yang atas ya. Kalau yang atas itu rumusnya N1 plus N2 min 2. Oke, kita coba masuk ke contoh soal dulu. Oke, ini gue jelasin singkat ya tapi. Jadi ini sebenarnya udah gue tulis sih caranya gimana. Tapi kita coba ini bareng-bareng ya. Coba kita beda bareng-bareng. Betul ini kalau bisa on mic aja ya guys kalau misalnya mau jawab. Penelitian mengenai darah mencoba mengetahui pengaruh dari terhadap sirkulasi androgen dalam darah. Sampel darah diambil dari rusa yang berada di alam liar, menyuntikkan hal tersebut, terus mengukur lagi 30 menit setelah dikembalikan ke alam liar. Nah, yang dihitung adalah level androgen dari 8 rusa saat ditangkap dan 30 menit setelahnya. Berarti kan ada 8 rusa, 8 ini kondisi awalnya dicek, terus disuntikin, terus setelahnya kita cek lagi gitu. Berarti dia kan datanya tuh tetap si 8 rusa itu aja kan. Dan dia perlakuannya itu nilai dari setelah tergantung sama dari sebelumnya. Dan bakal spesifik ke rusa tersebut. Artinya kita bakal pakai yang dependent karena kondisi awal bakal memengaruhi kondisi akhir. Intinya tuh kayak gitu kalau yang dependent. Nah, terus dikasih tauin kalau misalnya datanya itu terdistribusi normal, terus signifikansinya 0,05. Kita mau tahu apakah ada perbedaan signifikan. Nah, kalau kayak gini, apakah ada perbedaan signifikan berarti dia two-tailed atau one-tailed. Oke, mungkin gue iniin dulu ya. Jadi, karena kan dia nggak dikasih tahu ini ya, dia mau ke kanan apa ke kiri gitu. Maksudnya dia tuh bakal
lebih besar atau lebih kecil. Kita cuma pengen tahu apakah ada perbedaan signifikan nih. Berarti kita pakainya itu two tail. Step pertama dari yang soal ini itu sebetulnya adalah ngitung si D dikurangi D rata-rata sama kuadrat dari D min D rata-rata. Berarti kita hitunglah nih datanya. Datanya ada di bawah, terus itu D-nya itu dikurangin aja, jadi 2,76 dikurangin 7,02 gitu. Terus udah diketahui, kan totalnya itu min 31,25. Terus kita rata-ratain aja tuh D-nya, alias jadi si yang D-bar. Di D-bar di situ kan udah average, terus dalam kurungin ke D-nya ya, kita dapatnya 3,90. Nah, dia bakal dikurangin sama si D-nya. Jadi, D dikurangin D rata-rata. Berarti, min 4,26 dikurangin dengan min 3,9. Dapatlah sekian. Terus nilainya kita kuadratin dan kita dapat totalnya itu buat yang kuadrat 162,664. Nah, di sini tadi N-nya berapa sih? N-nya itu 8 ya? Gue baca dulu hipotesis 0 sama hipotesis alternatif ya. Berarti hipotesis 0-nya adalah mu D itu sama dengan 0 kan ya. Terus abis itu, sementara itu, pas hipotesis alternatifnya, itu kita ngitungnya yang two tailed, berarti mu D itu tidak sama dengan 0. Next, karena kita pakai ini, berarti kita hitung DF. DF itu 8 dikurangin 1. Kalau misalnya kita pakai T, dan kita mau pakai two tail, berarti kita tinggal masukin aja ke rumusnya. T sama dengan T titik INV titik 2T dalam kurung alpha per V. Jadi kalau yang ini kita nggak perlu bagi 2 ya, karena ada rumusnya sebetulnya. Rumusnya itu udah bakal langsung ngebagi 2. Jadi bisa pakai alfanya tuh langsung alfa 0,05 aja, nggak usah dibagi 2. Tapi kalau kalian yang ditanya adalah yang one tail, kalau misalnya one tail, kalian pakainya T titik INV dalam kurung alpha, V ya. Jadi udah ada rumus buat dua-duanya. Untuk kasus ini, T value-nya itu 2,364. Nah, 2,364 ini adalah si daerah penolakan atau batas penolakan. Kita harus tahu nih si RU-nya itu tuh melewati daerah penolakan ini atau enggak sih gitu. Ini dihitung dari si rumusnya, ngikutin rumusnya aja yang di PPT, bakal dapat kalau misalnya RUT-nya itu tuh min 2,29. Nah, kan min 2,29 itu ada di antara plus minus 2,36 ya. Artinya kita bakal menerima H0 karena dia tidak melewati batas penolakan. Oke, next dulu. Ini buat rumus yang T ya, jadi kalian bisa ngambil dari situ. Berarti kita tinggal sisa yang F sama Z. Buat yang Z, kita bakal temuin di yang proporsi nih, bisa. Boleh ke yang proporsi dulu. Oke, nah ini yang proporsi. Mungkin kalau yang kelas sama Bu Eva udah familiar dengan soal ini. Jadi seorang karyawan dari perusahaan wafer A ingin meneliti persentase konsumen untuk produk wafernya pada anak perempuan dan anak laki-laki. Dia mau mengumpulkan 70 anak laki-laki, 45 anak perempuan. Didapat 33 dari 70 suka, dan 19 dari 45 tuh suka juga. Nah, dengan tingkat kepentingan 0,05, dia pengen menentukan apakah anak perempuan yang menyukai wafer A memiliki proporsi yang lebih tinggi. Berarti dia ini ya spesifik nih, dia udah ngasih tahu, dia pengen ngebuktiin mana yang lebih besar daripada yang mana. Berarti kita bakal makainya adalah one tail. Nah, apakah one tail-nya ini betul atau enggak, kita bakal nentuinnya itu dari maksudnya one tail-nya itu tuh dia right atau left, kita tentuin dulu dari sampelnya. Oke, nah next di sini, sebetulnya kalau misalnya dari buku, itu nggak dikasih tahu secara eksplisit ya, mana yang harus jadi sampel 2, mana yang harus jadi sampel 1 gitu. Jadi kita bakal asumsiin aja nih laki-lakinya itu adalah sampel 1, sementara yang perempuan itu yang sampel 2. Nah, kalau dari sini, kan proporsi yang suka dari si laki-laki, artinya kan 33 dibagi 70, dikaliin 100 ya. Jadi nilainya itu 47,14.
bisa dilihat juga rumusnya. Sementara kalau yang di perempuan itu dia persentasenya adalah 19 dikali 100 bagi 45. Jadi dia 42. Nah, itu kenapa sih gue nulis yang NP sama N dalam kurung 100 min P? Itu sebenarnya syaratnya ya. Tadi itu udah ada di PPT juga. Syaratnya adalah NP itu harus lebih besar sama dengan dari 500, dan N dalam kurung 100 min P itu juga harus lebih besar sama dengan 500. Ini berlaku untuk kedua sampel. Itu syarat untuk kita bisa melakukan uji hipotesis ini. Oke, next kita bakal nulis nih si hipotesis awal sama hipotesis alternatifnya apa sih gitu. Buat hipotesis awal itu berarti kan P1 sama dengan P2, sementara H alternatifnya itu lebih besar si H2 ya kan, karena kan kita pengen ngetesnya itu. Nah, gunakanlah si uji Z ini nih. Buat uji Z-nya kita bakal pakai rumus yang ada di kiri, yang ada di kotak, yang di kanan, yang ada di kotak. Kita cari tahu si RUZ-nya buat kita nentuin rasio ujinya. Udah dapat rasio ujinya kan 0,5 tuh. Terus kita nentuin nih batas penolakan, daerah penolakannya tuh berapa sih? Untuk daerah penolakan kan ini tuh satu ya, one tail test. Berarti kita tinggal langsung masukin aja ke norm titik S titik INV dalam kurung si alfanya. Alfanya kan 0,05 dan dia kan berarti ada di sisi, dia kan min 1,6 nih. Min 1,6 itu ada di sisi kiri dari si grafik Gaussian. Terus yang mau kita cek itu adalah P1 kurangin lebih kecil daripada V2 gitu. Nah, artinya kita tinggal ngecek aja apakah dia lebih kecil atau enggak dari 1,65. Karena lebih kecil artinya H0 yang diterima. Oke deh. Next, kita ke yang perhitungan Mean. Oke. Buat yang perhitungan Mean, kan kita tahu nih kalau data-data di sini itu independen. Berarti kita udah tinggal masuk ke yang Mean. Buat yang Mean di sini, kita cari tahu nih, dia itu N-nya besar atau enggak sih? Lebih besar daripada 30 atau enggak sih? Kan di sini dia N-nya itu cuma 10 bulan sama 13 bulan ya. Artinya dia keduanya lebih kecil daripada 30. Karena dia lebih kecil daripada 30, kita bakal make yang F sama T. T pertamanya berarti kalian cari tahu dulu nih dengan si uji varians. Buat rumusnya, F tuh belum dibahas ya, berarti coba lihatin rumus yang nilai F-nya ya. Oke, nah buat yang nilai F, itu kalian bakal ngitungnya kayak gini. Jadi pertama-tama, itu kalian bagi dulu ya. Jadi 1/sekian. 1/2, alpha per 2, sorry. Jadi di sini kan kalian hitung kalau F itu bakal ada 3 variabel, yaitu adalah si alpha, DF1 sama DF2. Nah di sini karena two-tailed berarti kalian pakainya saat dia itu alpha bagi 2. Kalau udah alpha bagi 2 udah dapet kan 0,025, masukinlah ke rumusnya sama dengan F di titik INV titik RT dalam kurung 1 min bla 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 DF1, DF2. Terus buat penentuannya itu kita pakai rejection criterion yang ada di kiri. Next, kan si RUF-nya ini itu ketahuan ya kalau misalnya RUF-nya itu lebih gede daripada si F. Artinya dia itu udah masuk ke dalam daerah penolakan. Berarti kita udah bisa pakai hipotesis alternatif. Pakailah si hipotesis alternatif ini. Karena hipotesis alternatif kan berarti dia saat si deviasi standar variansnya itu dia tidak sama dengan ya. Artinya kita bakal lanjut deh ke yang hipotesis distribusi T. Sebenarnya mau dia diterimanya yang hipotesis alternatif ataupun hipotesis 0 tuh sama aja, dia sama-sama pakai distribusi T, tapi rumusnya tuh bakal berbeda. Nah, buat yang ini rumusnya sama ya di situ, tertera. Paling buat RU-nya kalian ngitung pakai rumus, sementara buat nilai T-nya pakai yang T titik INV titik 2T. Terus tinggal masukin datanya, kalian tentuin apakah dia ada di daerah penolakan atau enggak, baru kalian tentuin deh apakah
Yang diterima itu H0 atau HI. Selesai. Sorry ya kalau cepet. Sebenarnya ini tuh nggak ribet-ribet banget. Yang penting kalian tahu stepnya sama ingat rumusnya. Nah, cuma kalau ingat rumus kan mungkin bisa dipersiapin dari sekarang ya. Pas eksekusi nantinya yang perlu kalian tahu tuh rumus-rumus Excel yang bakal dipakai. Mungkin kan paling yang agak ribet tuh F, T sama Z ya. Jadi ini udah gue ngambil contohnya tuh yang pakai ketiga distribusi tersebut. Oke. Jadi ini kita bahas bab 12, regresi linear dan korelasi. Jadi ini gue kasih overview dikit lah, biar hitung-hitung cheat sheet. Jadi tujuan dari analisis regresi linear itu tuh mempelajari hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Jadi kayak apakah kita bisa memperkirakan nilai Y apabila kita dapat X gitulah pokoknya. Nah, sedangkan kalau analisis korelasi mengukur seberapa kuat atau berapa derajat kedekatan relasi tadi gitu. Nah, jadi jenis relasi itu ada 3. Yang pertama ada sebab akibat, ada juga akibat penyebab yang sama, terus ada hubungan semu. Nah, yang pertama tuh hubungan sebab akibat. Itu tuh contohnya nih, hubungan kenaikan temperatur dengan kecepatan reaksi kimia. Jadi kayak temperatur itu menghasilkan kecepatan reaksi kimia, begitupun sebaliknya, itu sebab akibat. Terus hubungan akibat penyebab yang sama. Peningkatan konsumsi vitamin C dengan peningkatan konsumsi susu murni. Misal gara-gara pandemi nih. Jadi penyebabnya tuh pandemi, orang-orang lebih aware terhadap kesehatan sehingga mereka konsumsi vitamin C-nya meningkat dan juga konsumsi susu murni meningkat. Tuh. Lalu ada hubungan semu. Hubungan semu tuh gak ada hubungannya gitu loh. Kayak lo sama doi. Ya itu gue pura-pura. Oke. Contoh hubungan semu itu peningkatan suku bunga dengan penurunan curah hujan. Kan bener-bener gak ada hubungannya kan? Kayak suku bunga tuh akibatnya atau sebabnya itu bukan gara-gara curah hujan dan juga sebaliknya bukan gitu. Jadi itu hubungan semu. Jadi walaupun sekiranya nih ada korelasi, ada kayak misalnya nih peningkatan suku bunganya itu naik terus, sedangkan curah hujan nurun terus. Nah itu walaupun apa ya bisa digrafikin tuh bisa dibuat persamaan, tapi karena emang gak ada hubungannya, jadi hubungan itu disebut hubungan semu gitu pokoknya. Oke. Sini ada scatter diagram atau diagram apa ya? Scatter lah pokoknya yang scatter ya. Ini tuh menyatakan gambaran relasi antar variabel sehingga dapat ditentukan jenis persamaan yang akan digunakan. Nah, kalau dari scatter diagram kita bisa lihat nih, misalnya yang kiri atas ini kan kayak dia trennya itu naik ke atas ya, kayak lurus aja gitu. Yang di kanan trennya itu turun serong gitu, atau linear ya. Nah, kalau yang di tengah kiri kita bisa lihat nih, dia kayak naik eksponensial. Sedangkan yang ini mungkin logaritmik gitu-gitu. Nah, kalau kita bisa melihat arah tren dari scatter diagram ini, kita bisa sesuaiin nih persamaan yang kita pakai gitu. Tapi karena di StatProp ini yang dibahas cuma regresi linear yang sederhana, jadi biasa yang dipakai itu linear positif sama linear negatif gitu. Oke, ini regresi linear. Regresi linear tuh ada dua syarat. Jadi yang pertama, jumlah simpangan atau deviasi positif dari titik-titik yang tersebar di atas garis regresi itu sama dengan jumlah simpangan negatif di bawah garis regresi. Jadi simpangan atas itu sama dengan simpangan bawah. Jadi kalau dikurangin tuh atas sama bawah jadi 0 gitu. Terus yang kedua, kuadrat dari simpangan mencapai nilai minimum atau least square. Makanya regresi linear itu disebut least square. Mungkin kalian juga udah tahu ya dari praktikum fisika listrik sama fisika mekanika ya. Itu. Nah, ini buat gambarnya nih. Nah, ini delta Y tadi sama dengan 0. Delta Y sama dengan 0 kalau yang atas sama yang bawah itu sama. Jadi sama dengan 0. Nah, dari regresi linear untuk mencari nilai B itu kita pakai rumus ini nih. N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, ini harus hati-hati nih. Yang satunya sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Lalu untuk A-nya itu
tinggal di ini ya, Y dikurang BX. Oh ya, untuk regresi linear persamaannya itu sama linear, Y sama dengan A tambah BX. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini ada uji relasi. Jadi, kita tuh kan biasanya dapat data itu dari sampel ya, bukan seluruh data di populasi. Nah, bisa jadi interpretasi dari persamaan garis regresi dari sampel tadi itu memberikan pemahaman yang menyesatkan jika diterapkan pada populasi. Karena mungkin kita mau neliti tentang kecenderungan orang makan ikan misalnya nih. Tapi ternyata sampel yang diambil itu semuanya dari daerah pantai. Jadi kan mereka lebih suka ikan dibandingkan orang-orang yang di daerah perkotaan misalnya nih. Nah, jadi kan bakal menimbulkan hasil yang menyesatkan gitu. Oleh karena itu, perlu uji-uji relasi dan interval prediksi dalam suatu analisis regresi. Nanti bakal dikasih contoh soal. Oh ya, untuk uji-uji relasi tadi kita menggunakan uji-uji hipotesis. Gitu. Nah, ada dua uji hipotesisnya, uji T sama uji ANOVA. Dan yang biasa dipakai itu uji T. Jadi pertama, ini ada 7 step, sebenarnya mirip dengan yang sebelum-sebelumnya. Bahkan yang tadi kan uji T juga ya, jadi sama aja sebenarnya. Tapi ya udah kita bahas lagi. Yang pertama, pernyataan hipotesis. Jadi hubungan X dan Y diindikasikan melalui kemiringan garis regresi. Jika tidak terdapat hubungan, maka nilai B adalah 0. Jadi kan tadi Y sama dengan BX plus A. Nah, kalau seandainya B sama dengan 0, berarti nggak ada hubungan kan antara X sama Y gitu. Karena X-nya kan dikali B, jadi 0 gitu. Jadi pernyataan hipotesis pertama, kita buat H0, di mana B sama dengan 0. Jadi H1-nya ya kebalikannya kan, B tidak sama dengan 0. Terus yang kedua, kita pilih tingkat kepentingan. Apa kita mau pakai 0,05 atau berapalah gitu. Itu bakal ngaruh di soal nanti ya. Terus yang ketiga, kita tentukan distribusi pengujian yang digunakan. Jadi di sini kita pakai titik kritis dievaluasi dari tingkat kepentingan untuk uji dua ujung dan derajat kebebasan N-2. Jadi kalau buat uji T untuk kemiringan garis regresi, itu tuh udah pasti two-tail gitu. Yang keempat, ada pendefinisian daerah penolakan. Jadi setelah kita lihat nilai T ya, nilai T, kita lihat nilai penolakannya. Misalnya T-nya itu 2 misalnya. Jadi kalau dia di antara 2, maka H0 tadi diterima gitu. Lalu yang kelima, pernyataan aturan keputusan. Oh ya, ini berhubungan dengan 4 yang udah gue jelasin tadi ya. Lalu keenam, perhitungan rasio uji. Nah, rasio ujinya itu RUT sama dengan T-test itu sama dengan B. B ini yang dari persamaan dikurang B untuk H0. Karena untuk H0 itu udah pasti 0 ya, sama dengan 0. Jadi sebenarnya nggak usah dilihatin, jadi nggak apa-apa dah. Per SB. Nah, di mana SB itu SYX. SYX itu ada persamaannya di buku ya. Dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. Gitu. Lalu yang ketujuh kita ambil keputusan. Ini buat ANOVA. ANOVA sebenarnya mirip dengan sebelumnya ya, tapi bedanya ini pakai distribusi F. Dan juga RU atau rasio ujinya itu rumusnya itu F test sama dengan sigma kuadrat antara per sigma kuadrat dalam gitu. Lalu ini ada korelasi linear. Korelasi linear itu ada dua ya. Ada R kuadrat atau koefisien determinasi. Ini rumusnya boleh dilihat. A dikali sigma Y ditambah B dikali sigma XY dikurang N dikali Y bar kuadrat. Nah ini harus diperhatiin, ini Y bar ya, bukan Y biasa. Dibagi sigma dari Y kuadrat dikurang N dikali Y bar kuadrat. Lalu buat koefisien relasi itu akar dari R kuadrat. Gitu. Oke, mungkin kita langsung ke contoh soal ya. Ini gue ambil dari buku. Apakah terdapat hubungan yang berarti antara kapasitas angkut sebuah mobil MPV dengan konsumsi bahan bakarnya? Jadi ini ada pengukuran terhadap 12 jenis mobil MPV dilakukan untuk mengetahui hubungan tersebut. Dan hasilnya ditunjukkan dalam data berikut. Ini, di mana X adalah kapasitas dalam meter kubik. Ini X. Dan Y adalah konsumsi bahan bakar dalam
kilometer jarak tempuh per liter. Lalu ini pertanyaannya ya. Yang A, gambar diagram pencarnya, lalu B, hitung persamaan regresi, C, gunakan persamaan regresi untuk memprediksi kapasitas angkut untuk mobil dengan konsumsi bahan bakar 12 meter kubik, D, hitung error standar estimasi, E, lakukan uji kemiringan T dengan kepentingan 0,05, lalu F, hitung koefisien determinasi. Nah, ini biar lebih mudah gue pakai Excel ya. Sebenarnya udah gue hitung, tapi gue hapus lagi. Ini. Nah, jadi karena dari least square ya, jadi kita perlu X, Y, X dikali Y, X kuadrat sama Y kuadrat. Ini udah gua ketikin ya, jadi tinggal kita copy aja nih. Ini kita copy ke sini. Nih, udah kita copy kan. Jadi kita udah dapet nih nilai dari sigma X, sigma Y, sigma XY. Tuh kelihatan ya? Nah ini. Ya, pokoknya sigma XY, nah, gimana sih? Gue mau nunjukin yang ini. Ya udah, pokoknya gitu deh. Sigma X kuadrat sama sigma Y kuadrat. Nah, yang pertama ya disuruh jawab itu gambar diagram pencarnya. Jadi karena disuruh gambar diagram pencar, tinggal kita gambar aja ya. Di insert, recommended chart, biasanya langsung nih. Nah, langsung dapet nih. Oke. Ya udah gini doang ya buat yang A. Oke, yang B hitung persamaan regresi. Nah, di sini udah gua buatin rumusnya ya. Persamaan regresi itu kan B sama A. Untuk B itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Ini buat B. Nih. Ini ya, ini N dikali sigma XY 40 ini dikurang sigma X 5 dikali 96,9 dibagi 12 dikali sigma X dikuadratkan. Sigma X kuadrat yang 2,25 ini dikurang sigma X dikuadratkan. Itu. Sehingga dapat nilai B itu min 13,945. Lalu buat nilai A, ini cari dari rumus ini. A sama dengan Y bar dikurang BX bar. Jadi ada barnya ya, jadi Y-nya itu dirata-ratain dulu. Nih, rata-rata Y. Jadi ini, ya rata-rata Y dikurang B dikali rata-rata X. Jadi dapat A. Sehingga persamaannya itu adalah Y sama dengan min 13,946 ya, 946X ditambah 14,002 ya. Kok 12? Ya, 14,002. Nah, itu persamaan regresinya ya. Persamaan regresinya. Terus yang ditanya lagi, C, gunakan persamaan regresi untuk memprediksi kapasitas angkut untuk mobil dengan konsumsi bahan bakar 12 meter kubik. Nah, konsumsi itu tadi kan Y ya, yang ini nih. Ini kan Y. Berarti Y-nya sama dengan 12, gitu doang. Jadi, 12 sama dengan min 13,946X ditambah 14,002. Sehingga X bisa dicari dengan berapa ya? Berarti 12 dikurang 14,002 dibagi 13,946. Nah, jadi itu hasilnya tuh 0,143554. Itu. Lalu yang D itu kita disuruh hitung error standar estimasi. Nah, error standar estimasi itu SYX ya. Kayaknya gue belum masukin rumusnya di PPT ya. Jadi, tapi ada di Excel nih. Ini SYX. Akar dari sigma Y kuadrat dikurang A dikali sigma Y dikurang B dikali sigma XY per N-2. Oh ya, diakarkan. Nah, dari sini gue masukin ke Excel rumusnya sehingga didapatkan SYX itu 0,475211. Ini udah dapat dari sini ya. Oke, terus ditanya juga R ya kalau nggak salah. Nah, ini hitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat. Nih, ini langsung aja dimasukin dari rumus ini tadi yang di kanan kita masukin ke Excel sehingga didapetin 0,876615.
Nah, nanti kalian bisa langsung pakai aja ini nih rumusnya ya. Tapi mungkin perlu beberapa penyesuaian karena kalau seandainya n-nya itu 10, ya udah berarti ini kan dihapus sehingga ini kalian harus copy lagi ya. Tapi makanya ini gua buat terpisah. Jadi kayak kalau ini diubah-ubah, yang di sini diubah, yang di sini masih tetap gitu. Nah, mungkin ada cara lain lagi ya. Kita bisa langsung pakai grafik aja nih. Bisa pakai langsung grafik. Kalian buat di tanda plus ini, ada di bagian trend line, more option ya. Buka more option. Nih, kalian buat aja display equation on chart sama display R square. Nah, jadi langsung dapet nih. Jadi daripada ngitung-ngitung, kalau lagi kepepet boleh banget nih. Nah, jadi R kuadrat kita dapat 0,8766. Di sini dapatnya 0,8766 juga. Persamaannya min 13,945 X min 13,946 kita dapat ya. Yaitu kan gara-gara dibulatin ditambah 14,002. Nih, kan sama nih. Jadi kalian boleh pilih cara yang sekiranya enak lah. Nah, terus tadi dari soal lalu lakukan uji kemiringan T dengan tingkat kepentingan 0,05. Oke, jadi gue buat di sini nih. Dengan tingkat kepentingan 0,05. Jadi buat uji T tadi ini yang dari PPT tadi. Mungkin ya udah dibaca aja ya gitu. Jadi di sini ada T table juga buat melihat, tapi kayaknya nggak perlu ya. Soalnya tadi bisa sama dengan apa tadi t.inv. Karena ini tutel buat 0,05 berarti. Nih, dari sini kita bisa langsung dapat T. Oh ya, degree of freedom ya. Degree of freedom-nya itu kita masukin dari sini. Nah, buat degree of freedom harusnya n-nya diisi dulu ya. N-nya itu di sini, gue lupa isi kayaknya dah. Udah ya. Nih. Ini mungkin ada salah ya. Sama dengan yang ini 12 kurang 2. Jadi 10. Nah, sehingga didapetin apa namanya ini? T ya, TCR. TCR itu sama dengan 2,22814. Jadi biar lebih enak gua taruh sini aja deh. Sama dengan t.inv.2t dari 0,05,10 ya. Nah, gitu. Oke, mungkin kalau kalian mau pakai nanti tinggal dimasukin yang di oranye, tinggal dimasukin di bagian kuning ya. Nih yang kuning, jadi masukin aja yang ini. Yang ini. Gitu. Jadi kita dapat TCR itu 2,228. Jadi kita tinggal nyari nilai RU kan, RU. Tapi RU tadi, ini kan nilai RU. Di mana deh nilai RU? Oh, ini nih. Nilai RU. Tapi nilai RU ini memerlukan SB. Nah, jadi kita harus cari dulu SB. Nah, SB itu, ini rumusnya ya. Rumusnya yang di sini. SY, X dibagi akar dari bla 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 bla. Pokoknya udah gue cari, udah gue tentuin rumusnya nih. Jadi dapat SB itu 1,65447 gitu. Lalu kita lihat nih RUT. RUT-nya itu min 8,4289. Nah, di sini udah gue buat juga nih diterima atau ditolak gitu kan. Jadi gue buat kalau seandainya nilai RUT itu di antara nilai plus minus dari TCR, maka dia diterima. Kalau enggak ya ditolak gitu. Berarti ini karena dia udah di luar ya. Kan ini min 8 udah jauh dari 2 dan udah jauh dari min 2. Berarti ini ditolak gitu. Sehingga artinya apa nih kalau ditolak? Kalau ditolak berarti asumsi awal kan H0 B sama dengan 0. Maksudnya H0 B sama dengan 0 nggak ada hubungan antara X dan Y. Gitu kan. Karena ini ditolak, berarti sebenarnya ada hubungan antara X dan Y, gitu. Oke, buat contohnya itu dari gua ya, mungkin itu doang.